Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan semangat. Kali ini bersama Ibu kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Dan materi hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang apa arti dari Asmaul Husna? Mari kita sama-sama belajar tentang makna dari Asmaul Husna. Namun, sebelum itu, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan kita mempelajari Asmaul Husna, di mana tujuan yang pertama yaitu memahami makna Asmaul Husna dan berapa jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Yang kedua, dapat menjelaskan arti dari Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Yang ketiga, dapat menunjukkan bukti sederhana dari Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Hakim, Al-Musawwir, dan Al-Qadir. Baiklah anak-anak, mari kita bahas tujuan yang pertama yaitu pengertian atau makna dari Asmaul Husna, di mana asma dalam bahasa Arab artinya nama, kemudian husna artinya baik. Dan yang memiliki nama-nama yang baik di sini adalah Allah, karena sifat-sifat yang paling baik, paling mulia, dan yang paling agung itu hanya dimiliki oleh Allah yang menciptakan seluruh alam. Jadi, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, mulia, dan agung. Nama-nama Allah yang baik ini terdapat di dalam Al-Quran yang berjumlah 99. Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini adalah Al-Qawi, yang mana artinya Allah Maha Kuat. Dikatakan Allah Maha Kuat karena tidak ada satupun yang dapat menandingi kekuatan Allah. Bukti sederhana yang dapat kita ambil contoh. Anak-anak, perhatikan dua buah gambar, di mana gambar pertama di situ bisa kalian lihat seseorang yang memiliki badan yang kuat, yang bisa mengangkat besi dan memiliki tenaga yang besar. Mungkin kalian akan berpikir orang tersebut tidak akan terkalahkan. Tetapi di saat manusia itu menggunakan kekuatannya secara berlebih, dia akan jatuh sakit seperti gambar yang kedua. Contohnya, dalam sehari kita butuh makan, istirahat yang cukup. Jika kita dalam sehari terlambat makan, pasti akan jatuh sakit. Begitu juga kalau kurang istirahat, tentu badan akan menjadi lemah, tidak bertenaga, meskipun memiliki badan yang kekar dan kuat. Untuk itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dengan kekuatan yang kita miliki, karena kekuatan yang kita miliki tidaklah seberapa dibanding dengan kekuatan Allah yang begitu besar. Kita ambil contoh lain lagi. Pada saat terjadinya peperangan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain yang persenjataannya sangat canggih, sementara bangsa Indonesia senjatanya hanya bambu runcing. Di sini dapat anak-anak bayangkan bagaimana bisa bambu runcing dapat mengalahkan senjata api kalau tidak dengan pertolongan dan kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak perhatikan lagi dua gambar yang ibu tayangkan. Di sana ada seorang ibu yang sedang memberi makan anaknya. Kemudian, gambar kedua, seekor burung betina yang juga memberikan makan anaknya. Di sini dapat kita lihat bagaimana manusia dan hewan yang merupakan makhluk Allah yang memiliki sifat bijak kepada anaknya. Bentuk sifat bijaknya yaitu
betapa kasih sayangnya orang tua terhadap anak dan keluarganya, serta betapa kasih dan sayangnya juga seekor burung terhadap anaknya. Orang tua memiliki sifat bijak dengan bekerja keras untuk memperoleh penghasilan bagi anak-anak dan keluarganya. Seekor burung yang terbang pagi-pagi sekali untuk mendapatkan makanan yang juga diperuntukkan bagi anak-anaknya. Sifat bijak hewan dengan instingnya dan manusia dengan akalnya pada hakikatnya adalah pemberian sifat bijak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hanya Allah sumber dari sifat bijaksana, karena Allah bersifat Al-Hakim yang artinya Maha Bijaksana. Bentuk sifat bijaksana Allah terhadap makhluknya, khususnya manusia, adalah telah menciptakan dengan bentuk yang terbaik dibandingkan makhluk lainnya, termasuk kemuliaannya. Allah lebih memuliakan manusia dibandingkan makhluk lainnya, termasuk bangsa malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak-anak yang ibu banggakan, karena kemuliaan manusia itu pemberian dari Allah, maka sepantasnya lah kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 84 yang menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Musawwir, yang artinya Maha Pemberi Bentuk. Allah memiliki banyak kesempurnaan, yaitu memberikan bentuk terhadap makhluknya. Contohnya, hewan ada yang berkaki 4 seperti kuda, kerbau, dan sejenisnya. Ada juga yang berkaki 2 yaitu ayam, angsa, dan sejenisnya. Ada yang berjalan dengan perutnya seperti cacing, ular, dan sejenisnya. Dan manusia ada yang berkulit sawo matang, hitam, putih, dan sejenisnya. Bahkan yang kembar pun pasti ada perbedaannya. Dan ini semua menunjukkan betapa paling sempurnanya Allah memberikan bentuk terhadap makhluknya. Anak-anak, perhatikan tayangan gambar pertama dan kedua, di mana terlihat sebuah lautan yang terbelah menjadi dua. Satu sisi airnya tawar, satu sisi airnya asin. Kemudian gambar kedua, sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, yang mana pemandangan itu terlihat seperti wajah manusia. Ini menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan di dalam Asmaul Husna ini disebut Al-Qadir, yang artinya Maha Kuasa. Sifat Maha Kuasa Allah tidak terbatas, artinya tidak ada yang mampu membatasi kekuasaan Allah, sehingga sangat berbeda dengan kekuasaan manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu, manusia jika berkuasa tidak boleh sombong dan dipergunakan untuk menindas yang lemah, karena kekuasaan itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang ibu banggakan, demikianlah materi tentang Asmaul Husna. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.